Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Justina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjarbaru. Tidak lupa saya akan mengenalkan fasilitator yang selalu mendampingi kami adalah Ibu Hajah Haryani MPD PAUD, dan pengajar praktik yang juga mendampingi kami adalah Ibu Titik Prihatin SPD SD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Tujuan dari pembelajaran modul ini adalah: pertama, CGP dapat mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakja. Yang pertama, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Apa langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif? Yang pertama, menggunakan metode BAGJA, bakja. Tahapan bakja dalam inquiry apresiatif. B. Merupakan membuat pertanyaan utama. A. Mengambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahap pertama bakja, buat pertanyaan utama. Di sini berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran serta penelitian yang akan dilakukan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Di sini berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lainnya yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Tahap ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap keempat, jabarkan rencana. Di sini berisi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi, yang mana membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak. Visi yang saya ambil adalah mewujudkan generasi berakhlak mulia, cerdas, unggul dalam prestasi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya ambil adalah meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu-teknologi. Tahapan bakja dari prakarsa perubahan yang saya ambil adalah: yang pertama, buat pertanyaan utama. 1. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan edu-teknologi. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: 1. Melakukan dialog dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan teman sejawat. 2. Melakukan pencarian referensi dan mengamati praktik-praktik terbaik dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui penggunaan edu-teknologi. Yang terakhir, melakukan penelusuran untuk memahami karakter peserta didik berdasarkan hasil diagnostik asesmen. Tahap kedua, ambil pelajaran.
Pertanyaan yang pertama adalah, siapa guru yang memiliki keahlian dalam bidang edukasi teknologi dan secara konsisten menggunakan edu teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, edu teknologi, pembelajaran apa saja yang diadopsi dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana cara memilih media atau edu teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, mencari sumber referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang edu teknologi. Kedua, mencari referensi media atau edu teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaan yang timbul yang pertama adalah, apakah pemanfaatan edu teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara agar pembelajaran berbasis edu teknologi dapat ditetapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang terakhir, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan edu teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil belajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan pembuatan lembar observasi yang mencatat kreativitas dan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran. Yang terakhir, mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten dalam hal tersebut yang berbasis edu teknologi. Jabarkan rencana, desain. Pertanyaan yang timbul adalah: 1. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk memulai membiasakan pemanfaatan edu teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, media apa yang digunakan dalam pembelajaran berbasis edu teknologi? Yang terakhir, bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan edu teknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: 1. Menghasilkan alat bantu pembelajaran LKPD yang instrumen penilaian sesuai dengan penggunaan edu. Yang kedua, mengeksploitasi dan memilih media pembelajaran berbasis edu teknologi yang sesuai dengan karakter peserta didik, materi pembelajaran yang diajarkan. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atau rewards kepada peserta didik yang menunjukkan kreativitas dan semangat belajar tinggi sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas prestasi mereka. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi pemanfaatan edu teknologi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang 1. Merancang jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan edu teknologi dengan variasi yang berbeda di setiap minggunya. Sampai di sini dulu ya pemaparan saya tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan menggunakan metode Bagja. Ketemu ya di video-video selanjutnya. Dadah, salam guru penggerak.